Halo, selamat datang di channel Manfaat, teman-teman. Hari ini kita akan menyimak suatu langkah-langkah yang membuat Anda sukses menjalankan Tiansi. Langkah-langkah. Setiap bisnis itu punya karakter tersendiri. Jadi bisnis apapun punya karakter tersendiri, usaha apapun punya karakter tersendiri, ataupun pekerjaan apapun punya karakter tersendiri. Misalnya teman-teman seorang guru punya karakter tersendiri sebagai seorang guru yang berhasil. Teman-teman misalnya pengusaha mikro, misalnya punya pabrik tempe, teman-teman juga punya karakteristik tersendiri untuk menjadi pengusaha tempe yang sukses. Atau teman-teman misalnya peternak, misalnya peternak kambing etawa lah gitu. Teman-teman pasti memiliki usaha itu memiliki karakteristik tersendiri, di mana karakteristik itu akan membuat teman-teman sukses. Demikian juga teman-teman misalnya punya pabrik besar dengan ratusan bahkan ribuan karyawan atau ratusan ribu pegawai, banyak cabang perusahaan, teman-teman pasti memiliki di bisnis itu pasti ada karakteristik tersendiri yang membuat teman-teman bisa berhasil menjalankan bisnis itu. Nah, teman-teman di Tiansi juga sama. Jadi di Tiansi ini sudah ada orang-orang yang sudah sukses. Ada karakteristik tertentu yang dijalankan oleh orang-orang yang sudah sukses menjalankan usaha Tiansi ini. Gitu. Jadi orang-orang yang sukses menjalankan Tiansi ini dengan karakteristik tertentu di bisnis Tiansi ini, mereka sukses menjalankannya. Kemudian mereka membuat suatu ringkasan dari langkah-langkah yang mereka lakukan selama ini. Mereka membuat ringkasan. Orang-orang yang sudah sukses dengan karakteristik tertentu dalam bisnis network marketing Tiansi khususnya, mereka membuat ringkasan, mereka membuat resume langkah-langkah yang mereka lakukan sehingga mereka berhasil menjalankan network marketing Tiansi. Berhasil itu misalnya dia bisa mencapai ratusan juta bahkan sampai miliaran bonus dari usaha ini dan memiliki aset miliaran mungkin dalam bentuk investasi, entah tanah bangunan, ruko, apartemen dan sebagainya, ataupun bisnis lain yang mereka dapatkan dari penghasilan dari usaha ini. Nah, sistem yang mereka jalankan di usaha ini yang sudah sukses mengikuti karakteristik bisnis daripada Tiansi ini, itu disarikan dalam langkah-langkah yang disebut dengan namanya 7 langkah sukses. 7 langkah sukses, teman-teman. Jadi semua yang mereka berhasil, saya ketemu dengan beberapa kalangan yang berhasil menjalankan Tiansi, menghasilkan bonus jutaan, puluhan juta, ratusan juta di bisnis usaha Tiansi, bahkan sampai semiliar lebih dari usaha Tiansi ini, itu mereka menjalankan namanya 7 langkah sukses. Nah, teman-teman, langkah-langkah ini adalah step per step untuk kita bisa mendapat penghasilan di Tiansi sampai memiliki passive income dan aset yang besar dari perusahaan ini. Nah, jadi ada namanya langkah-langkah. Jadi teman-teman, saya andaikan seperti ini. Kalau kita misalnya dari Lampung mau ke Surabaya, Anda berangkat dari Lampung mau ke Surabaya, Anda kan pasti punya langkah-langkahnya. Langkah pertama, Anda berangkat ke, misalnya kalau lewat bandara, langkah pertama kalau Anda dari kota metro misalnya, Anda dari metro pasti langkah pertama berangkat ke Bandara Raden Intan. Dari Bandara Raden Intan, mungkin Anda nanti akan nyambung di Bandara Soekarno-Hatta. Berarti dari Raden Intan Lampung Anda akan melanjutkan langkahnya ke Soekarno-Hatta. Dari Soekarno-Hatta baru Anda sampai ke melanjutkan penerbangannya ke penerbangan di Surabaya. Ya. Demikian juga dengan bus seperti itu. Dari terminal 1 ke terminal lain, terus terminal selanjutnya itu disebut dengan langkah-langkah. Dari langkah 1 sampai langkah selanjutnya. Nah, teman-teman, langkah yang pertama dari 7 langkah untuk sukses di Tiansi, atau kita singkat dengan 7 langkah sukses. Langkah pertama itu adalah impian. Nah, impian, teman-teman. Jadi impian itu adalah hasrat terdalam yang harus kita capai dalam hidup kita. Hasrat terdalam, keinginan paling besar yang harus kita selesaikan dalam hidup kita, itu disebut dengan impian. Nah, seperti apa sih Pak impian itu? Nanti di deskripsi ini saya akan cantumkan link yang membahas tentang impian. Jadi bagaimana membuat impian yang spesifik, yang attainable, yang reasonable, yang timeline, bagaimana mempertahankan impian, itu nanti saya cantumkan saja linknya di bawah. Anda bisa cek, bisa putar videonya di link di bawah daripada ini nanti. Ya, bagaimana cukup membuat impian, apa itu impian, itu nanti saya ada di bawah. Nah, impian itu juga teman-teman
Dan ini masih langkah pertama ya. Langkah pertama impian harus dilengkapi dengan sikap yang positif. Jadi punya impian, yang kedua disikapi dengan positif, teman-teman. Nah, tentang sikap ini nanti, contoh-contoh sikap dan detail dari sikap itu saya akan buat video khusus nanti tentang sikap ini. Anda ikutin aja channel manfaat, teman-teman silahkan nanti di subscribe supaya nanti teman-teman bisa dapat materi tentang sikap ini. Yang pasti impian yang besar harus disesuaikan, harus diikuti dengan sikap yang besar. Nah, bagaimana memelihara sikap ini juga nanti akan kami sampaikan di video yang akan datang. Jadi langkah pertama itu punya impian plus sikap positif. Jadi punya impian dan sikap yang positif. Kalau punya impian dan sikap positif, saya sampaikan lagi 95% teman-teman akan sampai pada tujuannya, akan sampai pada impiannya, akan sukses ya. Oke. Jadi langkah pertama dari 7 langkah sukses bagi teman-teman distributor Tiansi atau Anda yang belum join di Tiansi, pengen join tapi bingung gimana cara menjalankannya. Menjalankannya itu adalah melakukan 7 langkah sukses. Di mana langkah pertamanya adalah impian dan miliki sikap positif. Oke. Langkah yang kedua, teman-teman. Langkah yang kedua dari 7 langkah sukses adalah pakai produk, teman-teman sekalian. Nah, memakai produk nanti teman-teman akan saya buat juga video khusus nanti. Misalnya bagaimana produk untuk stamina, kebugaran misalnya. Bagaimana produk untuk peninggi badan, saya buat videonya nanti. Video untuk kencing manis misalnya, saya buat videonya. Video untuk darah tinggi, saya buat nanti videonya. Video untuk asam urat, video untuk kecerdasan anak supaya anak Anda cerdas, nanti saya buatkan videonya. Terus ada nanti kita lengkapi nanti. Jadi pemakai produk itu nanti kita lengkapi video-videonya. Saya kasih gambaran besar dulu dari 7 langkah sukses. Jadi langkah yang kedua adalah pakai produk, teman-teman. Teman-teman bisa berhasil kalau teman-teman mencintai produknya gitu. Jadi karena kita di usaha ini adalah usaha kita sendiri, kita bukan salesman, kita bukan penjual, tapi kita dari punya usaha sendiri, maka produk kita itu harus kita cintai dengan cara memakai. Nah, ada yang unik teman-teman dari pemakai produk ini. Langkah yang kedua tadi pemakai produk, yang unik apa? Kalau kita memakai produk teman-teman, maka kita memiliki keyakinan akan produk itu. Kita nggak ada niatan untuk menipu orang lain, gitu. Karena kita hanya menyampaikan apa yang kita alami dengan produk ini, apa yang kita rasakan dengan produk ini ke badan kita ceritakan kepada orang, itu akan membuat kita memiliki karisma, memiliki aura, memiliki daya penyampai gitu, memiliki daya penyampai, punya power untuk menyampaikan sesuatu kepada orang itu karena kita alami sendiri, kita rasakan di badan kita, ya. Jadi di Tiansi ini terus terang teman-teman saya yang suka itu kita nggak perlu overclaim, nggak perlu overclaim. Kenapa? Kita kan udah merasakan di badan kita. Jadi kita nggak perlu overclaim, nggak perlu melebih-lebihkan, nggak perlu, kita sampaikan aja apa yang kita alami. Maka itu membuat orang akan jadi yakin karena dilihat memang orang bisa membedakan loh teman-teman, mana yang ada sama yang apa adanya gitu. Saya ulangi, orang bisa membedakan, apalagi orang baru kan bawaannya curiga tuh. Jadi orang bisa membedakan mana yang ngada-ngada, mana yang ngobrol menyampaikan apa adanya gitu. Jadi bisa bedakan teman-teman, ya. Jadi kalau teman-teman pakai produknya, ikuti langkah yang kedua yaitu pakai produk. Teman-teman akan memiliki power, memiliki daya untuk menyampaikan karena dimulai dari keikhlasan berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, jadi satu hal teman-teman saya ingatkan tentang memakai produk, bahwa semua kita ini makhluk hidup ini, manusia ini harus pakai produk. Karena produk pertama konsep dari Tiansi ada cleansing, pembersihan. Jadi konsep dari kesehatan dari perusahaan Tiansi itu adalah cleansing, ya, pembersihan, penyeimbangan, penguatan, ya. Jadi nanti kalau udah terjadi pembersihan, penyeimbangan, penguatan, nanti kita akan tercegah dari penyakit yang akan datang ke badan kita. Nah, kenapa cleansing? Karena setiap hari kan kita terpapar dengan cairan yang tidak murni lagi, entah melalui makanan ataupun minuman dalam bentuk cairan, ya. Makanan, minuman sudah banyak bahan kimia, banyak toksik, banyak kuman penyakit yang masuk ke dalam badan kita melalui cairan, melalui makanan dan minuman. Udara yang nggak bersih lagi, nggak murni lagi. Teman-teman tinggal di kota kan, nggak mungkin tinggal di gunung lagi kan.
Jadi udara yang tidak sehat lagi masuk ke paru-paru kita, ngendap di paru-paru kita, di tenggorokan kita dan sebagainya. Jadi udara pun sudah tidak sehat teman-teman. Ini semua butuh dibersihkan. Makanan minuman tadi dalam bentuk cairan ataupun padatan itu butuh dibersihkan dari endapan-endapan di badan kita. Ya. Jadi udah makanan juga kita sering kurang nutrisinya. Kenapa? Karena salah masak. Ya. Karena kurang nutrisi berarti kita juga butuh asupan nutrisi lagi. Jadi makanan-makanan misalnya vitamin C dimasak terlalu lama, hilang vitamin C-nya. Anda udah nggak dapat apa-apa lagi vitamin C-nya gitu. Jadi itu contohnya bahwa kita harus jadi pemakai produk. Jadi langkah yang kedua, pakai produknya. Langkah yang kedua dari 7 langkah sukses. Langkah yang ketiga teman-teman, langkah yang ketiga adalah menulis kenalan kita. Saya yakin teman-teman semua bisa, ya, menulis kenalan kita. Pak, saya ini nggak ada kenalan Pak. Gampang teman-teman. Teman-teman buka aja HP-nya, tulis satu-satu, pindahin nama di HP-nya itu ke daftar, ya. Pindahin nama di HP-nya itu ke daftar. Nanti suatu saat saya akan bahas tentang daftar nama. Pindahkan. Yang penting dia kenal teman-teman, teman-teman kenal dia, udah umurnya 18 tahun dan dia masih hidup. Jadi itulah langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, sorry. Langkah yang ketiga yaitu tulis nama kenalannya. Kenalan itu bukan hanya kenalan orang tua Anda kan, kenalan Anda juga kenal kan dengan Anda kan. Jadi orang tua juga ditulis, kakak adiknya ditulis, iparnya ditulis, istrinya ditulis, anak-anaknya atau abangnya yang udah umurnya 18 tahun ke atas ditulis, ya. Gurunya anak Anda mungkin ditulis, guru anak Anda, tempat langganan Anda belajar ditulis, itu daftar nama tadi ya. Terus Anda bayar hutang kemana ditulis, tempat bayar itu. Ini sorry ya, joke aja tapi itu ditulis. Teman arisan Anda, teman olahraga main bola, mungkin main volley, atau teman Anda gym, ya ditulis. Demikian juga teman Anda mancing misalnya ditulis, ya. Jadi demikian juga kumpulan-kumpulan kerohanian, entah pengajian, entah ibadat apa begitu yang ada kumpulan rutin begitu, Anda tulis. Jadi itu namanya langkah yang ketiga adalah menulis daftar nama. Tulis orang yang Anda kenal dan orang itu kenal dengan Anda. Kalau dia nggak kenal dengan Anda jangan tulis. Ya, misalnya Pak Gubernur, saya kenal Pak Gubernur kami, tapi dia nggak kenal saya, jadi saya nggak perlu tulis. Ya. Dia kenal Anda kenal dia, Anda tulis namanya. Oke, suatu saat nanti saya akan buat video tentang detail membuat daftar nama ini dan mengklasifikasikannya. Jadi ada teknik mengklasifikasikannya itu tadi. Jadi di video ini saya sampaikan aja dulu 7 langkah-langkah yang sistematis yang membuat Anda pasti sukses. Langkah yang ketiga adalah tulis daftar nama, ya. Tulis daftar nama. Langkah yang ketiga. Oke, terus langkah keempat. Langkah keempat, sesudah teman-teman menulis daftar nama, teman-teman mengundang. Langkah keempat adalah mengundang. Undang teman-teman Anda tadi sesuai dengan daftar nama tadi ke suatu pertemuan. Oke. Kalau nggak mengundang, Anda bikin janji ketemu, sama aja. Ngundang ke rumah Anda bisa, atau Anda buat janji ketemu juga bisa. Oke. Terus siapa Pak yang mau diundang duluan? Misalnya teman-teman udah bikin daftar nama banyak nih ya. Daftar nama itu saya sarankan teman-teman pertama itu minimal 100 daftar nama. Teman-teman misalnya dari 100 ini siapa yang mau diundang, siapa yang mau dibuat janji ketemu ini, Anda komunikasikan ataupun bahas dengan tim bisnis Anda. Orang yang mengenalkan usaha ini kepada Anda kan tim bisnis Anda, dan yang di atasnya Anda temui, Anda bawa daftar nama Anda, udah itu teman-teman kenalkan, bicarakan dengan tim bisnis Anda. Siapa Pak kira-kira yang kami undang ini begini. Nanti tim bisnis Anda akan menyarankan kepada Anda begini ya. Anda tinggal ikuti saja. Oke. Jadi itu langkah yang ketiga tadi. Langkah yang keempat yaitu membuat janji ketemu ataupun mengundang ya teman-teman ya, mengundang atau buat janji ketemu. Oke. Nah, langkah yang kelima teman-teman, presentasi. Presentasi itu adalah menyampaikan usaha ini kepada orang. Jadi menyampaikan usaha ini kepada orang. Ada 2 yang dipresentasikan. 1 peluang bisnisnya, yang kedua kekuatan produknya untuk kesehatan. Jadi saya ulangi, presentasi itu apa sih Pak? Yang menceritakan usaha ini kepada orang. Apa yang diceritakan? 1 peluang usahanya,
Peluang usaha itu seperti apa Pak? Nanti udah ada di channel manfaat ini link tentang peluang orang kalau jadi join bronze, silver, gold, platinum, berapa penghasilannya. Saya udah ada di video ini, teman-teman nanti tinggal scroll ke bawah. Jadi kalau misalnya orang join misalnya bintang 5 silver, berapa penghasilannya. Kalau orang nanti udah jadi bintang 8, seperti apa penghasilannya. Kalau jadi diamond, seperti apa penghasilannya. Jadi teman-teman nanti sampaikanlah itu, ceritakan peluang penghasilannya dari usaha ini. Pertama itu, yang kedua adalah kekuatan produknya untuk kesehatan. Ya, bagaimana produk kita TNC ini menjadi solusi untuk kesehatan. Nah, itulah yang dipresentasikan teman-teman. Oke, yang ketiga apa yang dipresentasikan lagi? Orang udah tahu nih bahwa ada peluang usaha. Yang kedua, ada produk bagus. Nah, yang untuk bantu kita supaya mudah menceritakan ini, ataupun orang yang nanti akan bergabung ini mencoba peluang usaha ini nanti gimana teknisnya ke depan, teman-teman presentasikan juga bahwa ada sekolah bisnis namanya One Vision, sekolah bisnis, ada kurikulum yang membuat orang-orang yang menjalankan usaha ini nanti dibantu caranya melalui kurikulum yang ada di One Vision ini. Mulai dari pertemuan-pertemuannya, training-trainingnya, mulai buku-bukunya, semuanya nanti diinformasikan oleh tim bisnis Anda melalui sekolah bisnis One Vision ini. Jadi itulah yang Anda presentasikan. Dari presentasinya apa Pak? Satu, presentasikan peluang usahanya. Yang kedua, apalagi Pak? Presentasikan kekuatan produknya untuk kesehatan, untuk mencegah kesehatan dan mengobati kesehatan, kendala kesehatan. Yang ketiga, presentasikan sekolah bisnisnya. Sekolah bisnisnya. Karena sekolah bisnis itu yang membantu dia, membantu teman-teman Anda atau prospek Anda, ataupun calon grup Anda untuk berhasil di usaha ini. Jadi, presentasikan 3 hal ini. Singkat-singkat nggak apa-apa, namanya pertemuan pertama, banyak bertemu pun, banyak berbicara pun kadang-kadang nggak diingat ya. Tapi yang penting Anda tahu bahwa langkah yang keempat itu adalah, langkah yang kelima adalah presentasi. Menceritakan 3 hal tadi. Menceritakan tentang peluang usahanya, menceritakan tentang kekuatan produknya, dan menyampaikan tentang sekolah bisnis yang akan membantu dia berhasil, dan tahu caranya juga menggunakan produk-produknya, menyampaikan produknya kepada orang-orang ya. Itu yang dipresentasikan teman-teman. Jadi itulah langkah yang kelima, yaitu presentasi ya. Terus langkah yang keenam, sesudah presentasi teman-teman itu dilakukan namanya follow up. Follow up itu tindak lanjut. Jadi sama kayak teman-teman misalnya, udahlah yang santai ya. Jadi teman-teman misalnya punya pacar, begitu bilang I love you, dia bilang juga oh, I love you too katanya. Jadi kan teman-teman harus kunjungi juga si pacar itu kan, bisa berkunjung ke rumahnya ya, kontak dia melalui WA mungkin sekarang kan, kalau zaman dulu pakai surat, zaman kami. Jadi Anda kunjungi si pacar tadi supaya terjadi komunikasi yang semakin hangat, makin intens menuju suatu tujuan tertentu. Jadi sama di usaha ini juga, orang yang sudah Anda kenalkan dengan usaha ini tadi sudah Anda kenalkan, sudah presentasikan tadi, itu Anda follow up, Anda tidak lanjuti dengan bertemu lagi, membuat janji, ngobrol lagi untuk berbicara tentang peluang usaha, kekuatan produk, dan bicara tentang One Vision ini. Teman-teman mungkin takut. Nah itu Pak yang saya takutkan. Beberapa teman saya juga begitu soalnya. Ya itu Pak yang saya takutkan. Saya nggak berani Pak presentasi. Nah itu saya maklumi teman-teman. Saya juga dulu nggak berani banget bahkan. Karena saya orang introvert ya. Jadi orang pemalu, sukanya di belakang meja gitu. Karena kebetulan saya juga waktu kerja dulu di bank, saya kerjanya itu jadi belakang meja, di accounting, di bagian auditing, itu kan di belakang meja kan. Di accounting berapa tahun, auditor berapa tahun, terus di kredit legal berapa tahun, itu semua tuh teman-teman di belakang meja. Jadi saya nggak pernah di marketing. Jadi kalau teman-teman mengatakan Pak, saya ini takut loh Pak mau presentasi gitu, nggak usah khawatir. Gimana solusinya? Nah solusinya teman-teman ajak tim bisnis Anda untuk presentasi ke rumah prospek Anda tadi, kenalan Anda tadi, untuk menyampaikan yang untuk presentasi tadi. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, tim bisnis Anda nanti akan membantu Anda untuk presentasi. Demikian juga follow up. Saat follow up juga teman-teman bisa mengajak tim bisnis Anda untuk bisa menemani Anda follow up. Nah disitulah Anda belajar. Bila mungkin akan menemani 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali, sesudah itu Anda memang harus mandiri. Karena ini bisnis Anda sendiri ya.
Jadi nggak usah khawatir presentasi bagaimana, tim bisnis Anda pasti bantu. Follow up bagaimana, tim bisnis Anda pasti membantu. Anda tinggal melihat dan belajar, mencatat, dan respect dalam kondisi ketika tim bisnis Anda presentasi ataupun follow up dengan kenalan Anda dengan teman Anda. Itulah langkah yang ke-6. Nah, langkah yang ke-7 teman-teman, langkah yang ke-7 adalah gunakan alat bantu. Jadi langkah yang ke-7 gunakan alat bantu. Jadi teman-teman, orang bisa menambang emas seperti Freeport misalnya. Itu alat bantunya luar biasa. Truknya aja gede-gede banget, ekskavatornya gede-gede banget. Mereka bisa genduk emas sampai banyak sekali ke dalam itu karena kenapa? Punya alat bantu yang kuat. Punya alat bantu yang canggih dan hebat. Teknik alat bantu itu luar biasa. Saya teman-teman melihat juga negara-negara maju. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Kebetulan saya pernah kenal dengan beberapa orang yang pernah ke Amerika Serikat, kalau saya belum pernah. Mereka bilang, Amerika itu luar biasa dalam hal alat bantu. Luar biasa alat bantunya. Kecanggihan orang Indonesia mungkin dengan mereka itu nggak tahu saya, mungkin nggak terlalu jauh beda ya. Tapi yang membedakan itu adalah alat bantunya. Jadi alat bantu orang Amerika itu dalam menciptakan alat bantu luar biasa. Terus terang teman-teman, saya punya hobi juga di bidang dikit-dikit lah, bikin-bikin apa, bikin-bikin tukang-tukang meja, dikit kursi gitu, asal-asalan aja ya. Saya memang ada kecenderungan teman, ketika saya bekerja langsung aja kerja gitu, langsung kerja. Tapi saya lihat di video-video sekarang, di video-video YouTube gitu, di video YouTube, kalau orang Amerika membuat sesuatu itu, yang mereka ciptakan yang mereka ciptakan pertama adalah membuat alat bantu dulu. Entah mejanya dibuat dulu yang bagus, entah bornya yang bagus, entah pahatnya yang bagus, entah martilnya yang bagus. Jadi mereka itu saya lihat menciptakan dulu alat bantu yang bagus, baru bekerja. Kalau saya lain Bapak Ibu, teman-teman. Kalau saya kerja dulu hajar, jadinya nanti menceng-menceng, yang penting jadi. Jadinya nanti nggak lurus, yang penting jadi. Jadi itulah kita, itulah saya, maaf ini saya. Jadi budaya kita memang, mungkin orang Indonesia mungkin kayak saya juga mungkin ya, agak berbeda dengan bangsa asing, khususnya negara maju. Mereka sangat mengutamakan alat bantu. Nah, sesudah di perusahaan Tianxi saya menyadari, iya ya, alat bantu itu nomor satu alat bantu teman-teman. Kalau udah masalah teknis nih, alat bantu nomor satu. Ya, kalau masalah teknis alat bantu nomor satu. Jadi langkah kita yang ke-7, walaupun ini langkah yang ke-7 teman-teman. Jadi meskipun ini langkah yang ke-7 tentang alat bantu ini adalah sangat-sangat penting. Dalam hal teknis, menurut saya nih alat bantu adalah nomor satu. Oke, nah, jadi teman-teman saya sudah sampaikan tentang 7 langkah sukses. Teman-teman kalau mengikuti langkah-langkah ini, maka teman-teman pasti sukses seperti mereka yang membuat langkah-langkah ini. Karena langkah-langkah ini langkah-langkah yang sudah terbukti dan teruji. Dan kalau mereka yang sudah mendahului Anda sukses, melakukan ini pun mereka sukses, maka Anda pun saya yakin pasti sukses. Selama menjalankan langkah-langkah untuk menuju impian Anda, yaitu 7 langkah sukses, tidak usah ditambah, tidak usah dikurangi. Itu sudah sangat pas dan sangat cukup. Kalau Anda fokus menjalankan 7 langkah sukses ini tadi yang saya sampaikan di muka, maka teman-teman pasti sukses. Video-video ke depan akan saya buat video tentang uraian mengenai 7 langkah sukses ini, termasuk juga tentang produk, bagaimana menggunakan produk secara efektif, bagaimana menjual produk dan seterusnya, akan ada di video yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa di Kita Sukses. Sukses.